Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 9 yang Bapak cintai. Dan insya Allah Allah muliakan. Pada hari ini Bapak akan memberikan satu materi mengenai pembelajaran prakarya dengan materinya tentang keinformatikaan. Ananda semua, pada materi kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang macam-macam web browser. Sebelum ke sana, tentunya Bapak ingin mengingatkan juga atau Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua tentang apa itu web browser. Kenapa web browser begitu penting pada masa kini, terutama pada kondisi-kondisi saat kita belajar dengan cara model daring. Untuk itu, yang namanya web browser yang terkoneksi ke internet maka menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk kita hindari. Anak-anak semua, di sini ada materi, kebetulan Bapak mengambil dari satu situs ya, namanya liputan6.com. Di sini bisa kita lihat, tentunya kalian sudah pernah menggunakan banyak web browser, dan dari kebanyakan itu bisa jadi kalian mempunyai kecenderungan atau memilih salah satu web browser yang kalian mungkin anggap tepat untuk pembelajaran kalian. Baik, di sini ada beberapa web browser macam-macamnya, termasuk juga kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing web browser. Nah, di sini ada beberapa web browser yang akan dibahas. Salah satunya adalah produk dari sebelum ke kekurangan kelebihan, di sini ada fungsi ya. Fungsinya itu adalah kita untuk mengkoneksikan diri ke internet. Itu salah satunya ya, fungsinya. Cara membukanya juga sangat mudah. Bapak yakin kalian juga semua sudah paham bagaimana cara membuka. Kemudian yang paling utama adalah mengetahui dulu keamanan ya, keamanan dari web. Artinya suka ada verifikasi atau autentikasi ya, dan biasanya kalian akan diminta ya untuk menentukan apakah kita aman atau tidak. Jadi jangan sampai komputer kita terserang virus karena ketidakhati-hatian kita ya. Kemudian di sini juga web browser mempunyai fungsi untuk permintaan data, mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kita sering ya meminta data, atau kan kita mendownload gitu ya, mendownload sesuatu, kita pasti masuk ke web browser. Kemudian juga kita bisa mengumpulkan data. Bagaimana kita bisa memberikan materi-materi gitu ya, sehingga disebut dengan proses upload. Dan di sini juga ada search engine. Nah, siapa yang sudah tahu search engine? Apa fungsi search engine? Ya, search engine fungsinya adalah untuk mencari ya, mesin pencari. Sekarang apa sih yang nggak ada di internet ya? Ada satu perkataan seperti itu. Apa sih yang nggak ada di internet? Informasi apa yang nggak ada di internet? Gitu. Tentunya kita akan bisa mencarinya di web browser gitu ya, atau di search engine. Nah, di sini ada macam-macamnya. Kita ada sering mungkin kita pakai Google Chrome. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Ini merupakan milik dari Google. Katanya sih efisien ya bagi pengguna yang mempunyai peringkat teratas. Google ini sekarang menjadi peringkat teratas ya di mesin pencari. Kemudian dia juga bisa lintas platform ya, responsif untuk semua perangkat. Hampir semua perangkat bisa menggunakan si Google Chrome ini gitu ya. Kemudian Google Chrome juga mudah digunakan atau mudah untuk di-download lah ya. Selain itu, kekurangannya karena sistem Google Chrome ini cukup menyita banyak ruang, maka dia akan terasa berat apabila kita mempunyai sumber daya yang kecil. Misalkan RAM kita terlalu kecil. Tapi jangan khawatir anak-anak semua, sepertinya semua peralatan yang kita punya, baik itu komputer, laptop ataupun HP, RAM-nya sekarang sudah besar-besar ya. Yang selanjutnya adalah Mozilla Firefox. Ini Mozilla Firefox ini kecepatannya lumayan ya. Kemudian juga
sistem privasi yang mampu menjaga keamanan. Nah, ini kekurangannya. Web browser Mozilla dia mempunyai timing untuk start loading yang cukup lama apabila add-onnya yang kita instalkan cukup banyak, gitu ya. Misalkan fungsi-fungsi tambahan yang ingin dimasukkan ke dalam Mozilla Firefox ini banyak sekali, maka kita akan sedikit terlambat. Selanjutnya Opera. Nah, ini mungkin yang kalau bagi Bapak sendiri sih sudah agak jarang digunakan ya, Opera ini. Cuman ini sangat lumayan cukup bagus juga. Dia mempunyai kapasitas yang kecil sehingga dia cepat gitu ya. Dia juga mampu mengkompres traffic web. Jadi performanya dia lebih cepat. Memang terasa lebih cepat kalau kita menggunakan Opera. Kalau tidak percaya, silakan kalian untuk download dan pergunakan ya, dan nanti bandingkan. Selanjutnya adalah Safari. Ini bukan taman Safari ya anak-anak, tapi satu jenis web browser yang dia sudah terincluding dengan produk-produk Apple. Siapapun yang menggunakan produk Apple tentunya akan cukup familiar ya. Kemudian selanjutnya adalah Internet Explorer. Nah, ini paling lama juga dan dia memang include dari Microsoft. Namun sekarang ada namanya Microsoft Edge ya, pengganti Internet Explorer. Jadi sekarang sudah tergantikan. Selanjutnya adalah manfaat web browser. Ya, mempermudah Anda dalam mengakses informasi kepada media. Kita bisa mengakses situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser bisa juga digunakan sebagai media berjejaring sosial, Facebook, Twitter, Google Plus, dan yang lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat dimanfaatkan untuk menyimpan file. Jadi kita akan tahu nih file-file apa aja yang kita pernah search, maka akan disimpan di bookmark gitu ya. Dapat juga digunakan untuk mengakses mesin pencari, search engine seperti Google. Nah, ada nggak search engine yang lain yang kalian ketahui? Mungkin selama ini yang paling besar adalah Google ya, karena semuanya bisa ada di sana. Baik anak-anak, itu mungkin pertemuan kita untuk pada kesempatan kali ini tentang web browser. Kita akan mengetahui atau kita akan bisa memanfaatkan segala sesuatu hal kalau kita tahu fungsinya. Kalau kita tahu tips dan triksnya bagaimana kita menggunakan. Di dalam capaian materi yang Bapak sampaikan, ada beberapa tambahan. Bagaimana kita akan melakukan yang namanya download gitu ya. Download video misalkan, atau misalkan mengupload video. Kita kan sering butuh tuh bagaimana menerjemahkan. Biasanya kalau kita kurang begitu paham dengan bahasa Inggris, untuk sementara menerjemahkan web biasanya kita menggunakan translate. Nah, itu adalah fitur-fitur tambahan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, anak-anak semua, mungkin untuk hari ini materinya cukup sampai di situ ya. Ada tugas untuk kalian. Artinya setelah kalian melihat, membaca ataupun masuk ke dalam situs ini, karena Bapak yakin juga kalian langsung masuk, langsung mencari ya. Nah, silahkan kalian buatkan kesimpulan ya. Kesimpulan. Kalau kemarin kita menggunakan mind map ya. Kalau sekarang Bapak ingin mendengar suara. Nah, jadi Bapak ingin mendengar suara kalian. Kesimpulan tentang pertama, apa itu fungsi web browser? Kedua, sebutkan maksimal 4 web browser. Oke. Yang ketiga, silahkan untuk ceritakan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing web browser. Ya. Silahkan kalian kumpulkan melalui link nanti yang akan Bapak bagikan di Google Classroom. Jadi silahkan untuk dibuat VN-nya atau voice note-nya. Kalau misalkan agak kesulitan dengan Google Classroom, Bapak akan menyediakan ruang, silahkan untuk mengirimkan via WA ya. WA di grup, WA-nya Japri saja. WA-nya Japri saja. Kemudian
Kalau menurut Bapak sih mudahnya masuk ke Google Classroom biar nanti langsung ada penilaian keluar ya. Tapi kalau misalnya memang kesulitan boleh menggunakan PA. Itu anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini agak sedikit kurang jelas. Boleh nanti ditanyakan, boleh melalui grup, nanti kita akan diskusikan melalui grup. Terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar, selamat di rumah, selamat dan sehat. Jaga kesehatan, tetap beraktivitas, berdoa terus ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Semua keluarga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.